Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak Fikar, selaku dosen pembimbing mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Di sini kami dari kelompok 7 kelas M1E akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami tentang simulasi bisnis perusahaan dagang, yaitu Hokmart Kelontong. Sebelum masuk ke materinya, mohon izin perkenalan diri, saya Naila Sabrina dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rasulullah. Saya dari Dwinata. Saya dapat dunia. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini kami membangun perusahaan dagang yaitu Hokmart Kelontong. Di sini tuh perusahaan kami itu berfokusnya ke penyediaan kebutuhan harian seperti frozen food, bumbu dapur, hingga produk rumah tangga atau household dengan sentuhan moral dan berbelanja yang unik dan memuaskan. Visi kami yaitu dengan menyediakan produk kebutuhan sehari-hari yang lengkap, terjangkau, hingga mengelola stok dan memberikan pelayanan yang ramah untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang tidak biasa untuk konsumen kami. Nah, di sini ada survei pasar. Sebelumnya kami sudah melakukan observasi tentang uh, pengamatan dari kategori makanan yang banyak diminati oleh para konsumen, yaitu dengan latar belakang harga yang ekonomis, brand populer, dan juga kualitasnya yang bagus. Nah, oleh karena itu kami menciptakan perusahaan ini dengan persiapan berupa persediaan yang memadai dan juga satu linear dengan apa yang dituju atau yang banyak diminati oleh para konsumen seperti itu. Nah, selanjutnya ada flow bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah flow bisnis part 1. Dan di sini pertama adalah manajer, tugasnya membuat dan melakukan cek kebutuhan stok, lalu purchasing yaitu membuat dan mengirim PO ke distributor. Selanjutnya adalah manajer, seperti asisten manajer, tugasnya adalah konfirmasi jadwal pengiriman barang. Selanjutnya warehouse, saya sendiri menerima barang dan mencocokkan dengan PO. Selanjutnya warehouse untuk mengecek kisi barang. Selanjutnya adalah inventory, adalah input stok ke sistem dan rak yang ada di toko tersebut. Yang kedua adalah flow bisnis part 2. Yang pertama adalah kasir input produk ke sistem. Yang kedua kasir melayani customer. Yang ketiga kasir juga, ini beda shift, membuat poster dan promo. Yang keempat finance, mencatat penjualan secara real time melalui pembuatan laporan penjualan harian. Yang kelima adalah finance, membuat laporan harian seperti pencatatan produk dan harga dari produk tersebut. Yang terakhir adalah admin OP, membuat bukti transaksi yang secara real. Yang lanjut ada stakeholder atau orang-orang yang terlibat dalam usaha kami. Berikut adalah struktur organisasinya. Ada Naila Wada Sabrina sebagai staff manager, kemudian ada Farhas Pulau sebagai kasir dan customer service, dan kemudian ada Yordani Dwi Winata sebagai warehouse dan inventory, serta Nafisa Hadid sebagai finance dan admin operasional. Nah, ini ada jabatan dan job spec yang sebelumnya tadi juga udah dijelaskan dari teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke demo tools. Di sini menjelaskan mengenai tools-tools yang sudah kami gunakan untuk menjalankan perusahaan ini. Yang pertama, saya sebagai store manager, saya menggunakan tools Zoho Inventory untuk menginput daftar barang stok toko yang diperlukan. Di sini ada tutorialnya. Kemudian yang kedua, saya masih tetap menggunakan Zoho Inventory sebagai purchasing. Di sini job desk saya untuk membuat dan mengirim purchase order ke distributor. Nah, jadi setelah mengakses Zoho Inventory untuk menginput stok tadi, di sini saya langsung membuat contoh dari PO atau pengiriman pesannya kepada distributor untuk pemesanan barang. Dan yang ketiga, masih dengan Zoho Inventory, saya juga melakukan konfirmasi jadwal pengiriman barang. Di sini bisa otomatis nyambung atau terintegrasi dengan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya
Di sini selanjutnya adalah manajer gudang dan inventory. Sebelumnya mohon maaf saya melihat di versi yang lain karena gambar yang saya input ini sangat kecil jadi tidak terlihat di saya. Yang pertama adalah golongan produk, lalu kami memberikan stok, eh, juga harga beli untuk sebagai harga pembeli. Baik, yang selanjutnya adalah manajer gudang dan inventory. Yang pertama di sini adalah eh, kami mengumpulkan produk-produk yang ada di daerah kami untuk menginput data maupun stok dan harga jual juga. Yang kedua ini saya eh, membuat spreadsheet daftar harga ini berisi tentang QC, lalu tanggal produksi dan tanggal expired juga. Ini berfungsi untuk mengetahui produk ini sudah layak dijual atau tidak. Yang ketiga ini versi lebih lengkapnya, saya menambahkan lebih lengkap karena untuk menjaga kualitas produk juga. Baik, selanjutnya ini adalah penjelasan yang lebih detail dari sebelumnya. Baik, di sini jadi saya sebagai kasir, saya menggunakan tools Alsera untuk memasukkan produk atau stok ke sistem. Nah, jadi ini tools Alsera yang ada di Windows. Jadi Alsera itu memiliki dua, yaitu yang di Windows untuk back office-nya atau produk-produk untuk dimasukkan ke sistem. Nah, ini ada dokumentasi proses saya menggunakan Alsera yang ada di Windows. Nah, kemudian ada job desk 2 yaitu melayani pelanggan dan mencatat transaksi. Saya juga menggunakan Alsera, namun Alsera ini saya download pada Android. Nah, fungsinya di sini untuk bisa kita lihat ini untuk melayani pelanggan ketika akan transaksi. Ini ada dokumentasi dari saya ketika menggunakan Alsera versi Android. Kemudian masih jadi tugas saya yaitu customer service untuk membuat poster diskon. Sini saya membuat AI Canva, tools Canva, saya memanfaatkan AI-nya untuk membuat poster diskon. Ini ada dokumentasi ketika saya menggunakan AI Canva. Oke, selanjutnya saya sebagai finance. Di sini saya menerima laporan penjualan harian dari kasir dalam bentuk file. Terus yang kedua, melakukan pengecekan validasi data penjualan serta menyusun arus kas harian. Tahap yang ketiga, menyusun laporan penjualan harian dan menyimpan laporan, mengunggahnya ke Google Drive sebagai arsip serta mengirimkannya ke atasan operasional. Di sini analisis hasil dan evaluasi tantangannya selama proses simulasi kami sempat mengalami beberapa kendala seperti pencatatan stok awal yang belum rapi, pembagian tugas antar bagian yang masih perlu penyesuaian, serta pemahaman awal terkait format laporan penjualan dan arus kas. Selain itu, koordinasi antar anggota juga membutuhkan waktu karena masih dalam tahap adaptasi penggunaan tools. Yang solusi dan perbaikan untuk mengatasi hal tersebut, kami membuat standar format laporan agar lebih konsisten, menyusun SOP sederhana untuk alur kerja tiap divisi, serta meningkatkan pemahaman penggunaan tools melalui latihan. Kami juga mengadakan briefing rutin agar komunikasi dan pelaksanaan tugas berjalan lebih lancar. Dari kesimpulan ini, melalui simulasi perusahaan Hormat Kelontong, kami mendapatkan pengalaman praktik langsung dalam mengelola proses operasional bisnis, mulai dari pengelolaan stok, penjualan, hingga pelaporan keuangan. Penggunaan tools digital sangat membantu meningkatkan efisiensi kerja dan kerapian dokumentasi. Selain itu, pembagian job desk membuat setiap anggota memahami perannya masing-masing. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, Hokmat Kelontong memiliki potensi untuk berkembang menjadi toko yang lebih struktur dan profesional. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan presentasi kali ini. Terima kasih, Prof. Fikar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.